Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 R002 Bimbingan Konseling Angkatan 2023. Pada video ini, kami akan menjelaskan rancangan pembuatan startup kue Nagasari. Kue Nagasari adalah kue tradisional yang terbuat dari bahan baku utama tepung beras. Kue ini cukup terkenal di masyarakat, dibuat secara tradisional dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Dinamai Nagasari karena kata naga dimaksud sebagai hewan legenda yang terkenal dari Cina, yang menjadi lambang kehormatan. Sedangkan kata sari berarti isi yang utama dari suatu benda, sehingga jika digabungkan nama Nagasari berarti isi utama dari sebuah benda yang dianggap terhormat. Analisis tren pasar terhadap kue Nagasari bisa melibatkan beberapa faktor. Pertama, perubahan dalam selera konsumen bisa mempengaruhi permintaan terhadap kue tersebut. Misalnya, jika ada peningkatan minat terhadap makanan tradisional atau makanan ringan yang sehat, kue Nagasari bisa mengalami peningkatan popularitas. Selain itu, faktor demografi juga bisa berperan. Jika ada peningkatan jumlah penduduk yang tertarik pada kuliner tradisional atau makanan khas daerah, permintaan terhadap kue Nagasari bisa meningkat. Inovasi dalam pembuatan kue Nagasari juga dapat mempengaruhi tren pasar. Misalnya, penggunaan bahan-bahan organik atau penambahan varian rasa baru dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Analisis juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi, seperti harga bahan baku dan daya beli konsumen. Jika harga bahan baku naik atau daya beli konsumen menurun, permintaan terhadap kue Nagasari pun menurun. Riset pasar dan analisis penjualan secara berkala akan membantu memahami tren pasar secara lebih mendalam dan memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, bahan-bahan pembuatan kue Nagasari. Yang pertama ada tepung beras, yang kedua ada santan encer, yang ketiga ada santan kental, usahakan santan murni dari kelapa. Yang keempat, gula merah, iris halus. Yang kelima ada perasan daun suji. Yang keenam ada pandan pasta. Campurkan dengan air perasan daun suji di atas. Yang ketujuh ada garam halus. Yang kedelapan ada daun pisang secukupnya untuk membuat mangkuk takir. Cara membuat kue Nagasari. Campurkan tepung beras, santan hangat, dan juga air suji. Lalu masukkan adonan tersebut ke takir. Selanjutnya kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang, beri topping gula merah di atasnya. Kue Nagasari siap disantap. Selanjutnya, strategi pemasaran kue Nagasari. Berikut beberapa strategi pemasaran yang dapat dipertimbangkan untuk kue Nagasari. Yang pertama ada segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang paling cocok untuk kue Nagasari. Misalnya konsumen yang peduli dengan makanan tradisional atau yang mencari makanan ringan yang sehat. Yang kedua, pengembangan brand. Bangun citra merek yang kuat untuk kue Nagasari dengan menekankan pada keunikan rasanya, bahan-bahan berkualitas, dan nilai-nilai tradisional atau lokal yang terkait dengan produk tersebut. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan kue Nagasari dengan membagikan konten-konten menarik seperti resep, tips makanan, atau cerita di balik pembuatan kue Nagasari. Yang keempat, kemitraan strategis. Jalin kerjasama dengan kafe, restoran, atau toko makanan lokal untuk menyediakan kue Nagasari sebagai bagian dari menu mereka atau menjualnya di tempat mereka. Yang kelima, partisipasi dalam acara dan festival. Ikut serta dalam acara-acara kuliner lokal atau festival makanan tradisional untuk meningkatkan exposure kue Nagasari dan memperluas jaringan pelanggan. Yang keenam, pemasaran online. Buat situs web atau platform e-commerce untuk menjual kue Nagasari secara online, serta memanfaatkan strategi SEO dan iklan online untuk meningkatkan visibilitas di internet. Yang ketujuh, penawaran khusus. Tawarkan diskon atau promosi khusus untuk menarik konsumen seperti paket bundle atau penawaran spesial untuk acara-acara tertentu seperti perayaan hari besar. 8. Testimoni dan ulasan pelanggan. Gunakan testimoni atau ulasan dari pelanggan yang puas sebagai sarana untuk meyakinkan calon konsumen akan kualitas dan kelezatan kue Nagasari.
Dengan kombinasi strategi pemasaran yang tepat, kue Nagasari memiliki potensi untuk menarik minat konsumen dan menjadi produk yang sukses di pasar. Pengelolaan kue Nagasari, seperti halnya pengelolaan bisnis makanan lainnya, memiliki beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, yang pertama adalah risiko kesehatan dan keamanan makanan. Salah satu risiko utama adalah terkait dengan kesehatan dan keamanan makanan. Jika tidak dikelola dengan baik, kue Nagasari bisa menjadi sarana penularan penyakit jika terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti tepung beras, kelapa parut, dan pisang bisa mengalami fluktuasi yang signifikan. Perubahan harga ini dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada persaingan pasar. Industri makanan memiliki persaingan yang cukup ketat. Pengelolaan kue Nagasari harus mampu bersaing dengan produk-produk serupa dari pesaing yang ada. Yang keempat ada tuntutan hukum. Pengelolaan bisnis makanan juga rentan terhadap tuntutan hukum, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan kesehatan dan keamanan makanan. Yang kelima ada risiko kualitas produk. Kue Nagasari harus mempertahankan kualitasnya agar tetap sesuai dengan harapan konsumen. Jika kualitas produk menurun, dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan konsumen dan penurunan penjualan. Yang keenam ada ketergantungan pada pemasok. Ketergantungan pada pemasok bahan baku dapat memiliki risiko jika pemasok mengalami masalah seperti keterlambatan pengiriman atau kualitas bahan yang buruk. Yang ketujuh ada perubahan selera konsumen. Selera konsumen dapat berubah seiring waktu, yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap kue Nagasari. Pengelolaan bisnis harus dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka dengan perubahan tersebut. Yang kedelapan ada kondisi cuaca dan bencana alam. Kondisi cuaca ekstrim atau bencana alam seperti banjir atau kebakaran dapat mengganggu produksi dan distribusi kue Nagasari. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik, pengelola bisnis kue Nagasari dapat mengurangi kemungkinan dampak negatifnya dan meningkatkan kesempatan untuk kesuksesan jangka panjang. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai rancangan pembuatan startup kue Nagasari dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.